Halo semuanya, nama saya Muhammad Firza dari pencipta channel YouTube Abeka Indonesian Roads, dan kembali lagi di seri Detil Jalan tentang jalan lintas Sumatera yang merupakan kelanjutan antara rute Sawangan, Lubuk Linggau, dan Prabu Muli, Batu Raja. Jalan lintas tengah Sumatera rute Prabu Muli, Lubuk Linggau adalah sebuah rute jalan raya di Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan antara Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim, dan Prabu Muli dengan jarak panjang 276 km. Mengelilingi dari jalan yaitu kawasan hutan, pemukiman desa, kawasan pertambangan di Muara Enim, kawasan perkebunan kelapa sawit, dan beberapa kawasan yang melewati sungai, dan lain-lain. Jadi, jalan lintas Sumatera rute Prabu Muli Lubuk Linggau merupakan sebuah jalan raya klasik di Sumatera Selatan sejak ada ratusan tahun yang lalu. Pembangunan jalan lintas Sumatera sudah ada sejak ratusan tahun silam sebagai Jalan Raya Palembang-Bengkulu yang masih berupa jalan kerikil atau jalan tanah dengan lebar sempit, dan juga sempat dijadikan rute penting selama masa Perang Dunia Kedua. Sementara di kesan awalnya agak terasa seperti menjelajahi hutan rimba, sehingga Anda harus hati-hati membawa kendaraan baik hari terang maupun hari yang gelap. Selain itu, juga harus ekstra waspada saat binatang buas melewati jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau. Kemudian, pada tahun 1950-an, beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau masih kesannya belum berubah, meskipun jumlah pengguna jalan raya ini sedikit bertambah. Bahkan ada celah di masa akan datang seperti kemacetan akibat sebuah kendaraan mengalami pemogokan total, kerusakan jalan meskipun jalan kerikil atau jalan bertanah. Pada 1970-an, saat terjadi pergerakan penggunaan kendaraan bermotor makin banyak, jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau akhirnya ditingkatkan total seperti pergantian model jembatan, pelebaran jalan, pergantian permukaan jalan menjadi aspal, dan serta mengefisiensi penggunaan jalan raya menjadi mudah agar konektivitas jalan raya ini menjadi bagus. Namun, kadang-kadang konektivitas jalan ini membuat melambat. Kemacetan di beberapa titik karena terkendala, dan titik suasana jalan belum stabil oleh karena beberapa titik jalan masih berupa jalan tanah, meskipun sebagian sudah ditingkatkan menjadi jalan beraspal. Sekitar 1980-an, ketika jalan lintas Sumatera Lubuk Linggau Solok sudah selesai, ditingkatkan sebagai peningkatan penggunaan logistik dan konektivitas antar daerah di Sumatera. Jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau akhirnya melakukan perubahan total lagi di dekade ini, seperti melakukan peningkatan permukaan jalan, pergantian jembatan, kenaikan batas kecepatan, dan meningkatkan konektivitas jalan raya supaya jalan lintas Sumatera Lubuk Linggau Prabu Muli menjadi pilihan utama untuk tujuan perjalanan darat jauh satuan seluruh jalan lintas Sumatera, baik untuk mudik maupun untuk logistik. Pada 1990-an, penggunaan jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau sudah bertambah banyak semenjak mengalami preservasi total dalam beberapa tahun terakhir. Banyak kendaraan makin sering melewati jalan raya ini, dan serta meningkatkan produktivitas dalam penggunaan tujuan logistik di jalan lintas Sumatera. Namun, sekitar 1955 hingga 1957 terjadi peristiwa di Tebing Tinggi, Empat Lawang,
Runtuhnya jembatan air Musi tebing tinggi disebabkan oleh kendaraan bermuatan berat yang sering melewati, bisa daya tahan jembatan tidak kuat. Hasilnya, rute asal untuk truk bermuatan berat di jalan lintas Sumatera, khususnya rute Prabu Muli Lubuk Linggau, akhirnya dialihkan ke rute baru seperti jalan lintas timur Sumatera. Lantas, seperti apakah dalam pasca runtuhnya jembatan lama air Musi tebing tinggi yang diperkirakan? Mulai dekade 2000-an, kondisi jalan lintas Sumatera rute Prabu Muli Lubuk Linggau mengalami ancaman serius yang disebabkan oleh tingkat kerusakan jalan bertambah banyak sejak akhir 1990-an di beberapa titik. Peningkatan kepadatan lalu lintas sudah perlahan-lahan, khususnya di kawasan permukiman padat dan perlintasan rel. Jalan bergelombang akibat dilintasi oleh kendaraan truk bermuatan berlebihan. Jembatan sudah mengalami kepadatan lalu lintas sehingga laju kecepatan semakin melambat dan kesan jalan pun tidak berubah. Meskipun perkembangan zaman terhadap penggunaan kendaraan bermotor sudah berubah, saat ada rencana pembangunan jalan tol koridor Palembang-Bengkulu yang dimulai pada 2015. Keberadaan jalan lintas Sumatera rute Prabu Muli Lubuk Linggau akan diprediksi kolaps terkait dengan suasana jalan yang sudah usang dan tidak bertahan lama, disebabkan oleh perencanaan pembinaan jalan raya ini sudah kurang bagus, seperti beberapa perlintasan rel di jalan raya ini berpotensi tidak bisa ditingkatkan. Lebar jalan di beberapa titik tidak berubah oleh karena ruang milik jalan terbatas. Masih ada jalan yang berkelok atau tikungan di beberapa titik. Kualitas jalan yang pudar, khususnya yang memiliki akses kawasan pertambangan dan PLTU. Beberapa jembatan yang masih ada berpotensi runtuh dan padat merayap akibat kapasitas terbatas dan serta berbahaya bagi pengendara karena desain jalan raya ini sudah tidak bagus. Apakah detail jalan raya ini? Apakah fakta serunya? Jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda yang dibangun sejak ratusan tahun silam. Jalan lintas Sumatera Prabu Muli Lubuk Linggau juga memiliki pemandangan paling menarik adalah melihat pemandangan Bukit Serelo. Untuk mendukung perkembangan masa depan jalan lintas tengah Sumatera rute Prabu Muli Lubuk Linggau, ini dia solusi yang tepat terhadap ruas jalan raya dengan cara modernisasi desain jalan. Nah, ini dia solusinya.
subscribe Abedar Indonesian Roots sekarang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengabarkan video baru yang akan dipublikasi masa mendatang. Abedar Indonesian Roots juga ada di halaman Facebook. Mohon silakan klik suka